pertama tadi jawab? Yang paling pertama tadi jawab siapa? Ana adalah siapa ya tadi jawab pertama? Nah, bidan. Coba kenapa? Boleh open mic-nya ya. Kenapa si Ana adalah bidan? Benar ini bidan. Kenapa Ana bidan? Boleh open mic dong. Teh Yuni Klambin. Saya Teh tadi Omin. jawab bidan. Coba suaranya kecil ya. Kedengeran nggak, Mbak? Nah, kedengeran. Coba kenapa Teh Yuni? Kenapa si Ana nih ternyata bidan? Kenapa? Karena Vivi sudah guru, Citra udah dokter, Ana bidan karena apa sih namanya dikaitkan dengan profesi dokter. Ternyata bukan. Bukan. Coba Oh ada gitu. yang tahu gak? Oh, bukan. Saya tahu. Apa-apa-apa? Ah, jadi kalau di sini kan Vivi adalah guru. Itu Hmm. huruf E ke G. Citra Hmm. adalah dokter, C ke D. Iya. Berarti Ana harus B dong, jadi bidan. Betul. Nah, itu jawabannya betul, Teh Fitri. Congratulations. Hadiahnya nanti dapat ilmu dari Kang Dik Dik. Siap. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Oke, aku stop dapat share-nya ilmu. dulu ya. Ya, seru-seruan aja biar hari ini, malam ini kita melek. Oke, nah Kang Dik Diknya udah siap, Kang? Siap ya? Ayo, mangga, Masya Allah, ayo. Mangga. Yuk sebelumnya kita buka dulu ya kegiatan hari ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, di minggu sekarang ini kita membahas optimasi bisnis dengan AI series 2. Series pertamanya sudah kita lakukan di minggu kemarin dan ini series keduanya. Kita ada 4 series ya Kang Dik Dik untuk pembahasan tentang AI ini karena untuk saat ini ternyata AI itu sangat membantu buat kita-kita ya para CEO yang semuanya dikerjakan sendiri. Gimana? Ada yang sudah mulai terbantu nggak sih dari AI ini? Coba boleh open mic atau chat juga boleh. Aku gitu. Kebantu boleh ya. Kita sambil interaksi aja biar nggak ngantuk ya. Soalnya kita sampai jam 9 nih teman-teman. Lumayan, tapi ini ilmunya pasti daging banget, pasti kepake banget sama teman-teman. Pokoknya kita ini ya, disimak penjelasan dari Kang Dik-Dik seperti apa. Ini juga saya belajar, pertama belajar nih dari Kang Dik-Dik ya. Terbantu banget. Ya, terbantu ya Teh Witri. Kemarin kita baru bahas tentang ChatGPT, padahal banyak banget ya AI di dunia digitalisasi seperti ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut aja langsung panggil pemateri kita, Kang Dik-Dik. Mangga, silahkan. Ya, ayo, mangga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. gimana? Jelas nggak nih suaranya nih? Jelas Kang Dik-Dik, Jelas, cuman bagus. agak kayak kejauhan Jelas. gitu ngomongnya ya. Gimana? Udah jelas. Kayak kejauhan. Ya. Ya, rame sih tadi tuh. Nah, kedah cakat juga nah. Sok mangga coba. Agak Iya. susut cenah tuh sur teh susu mah. Eh, Agak susut suasana. tes. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas sok mangga Jelas dicoba. ya. Aman. Oke, aman. Alhamdulillah. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat sedananya. Nanti saya nggak apa-apa campur ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu kan. Mudah-mudahan dimengerti. Ini yang sesi kedua ya, sesi kedua. Sesi yang pertamanya udah minggu kemarin. Ini sesi kedua masih membahas tentang teknologi artificial intelligence ya. Karena memang hal yang baru dan rata-rata juga UMKM belum ada ya, belum terlalu tahu gitu, belum terlalu paham. Sebenarnya AI ini bisa nggak sih digunakan untuk usaha atau UMKM gitu ya? Karena kan yang kita lihat kebanyakan ini rata-rata untuk dipakai kayak hiburan kayak gitu kan ya. Nah,
Saya coba di sini rangkum ya, karena memang saya juga banyak apa ya, banyak berkecimpung di dunia digital. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu UMKM yang memang istilahnya sekarang lagi membangun usahanya. Kadang-kadang juga sama seperti saya, kayak tadi dibilang Teh Trisna ya, CEO ya, Save Everything, eksekutif ya. Officer, save Oh everything iya, officer. jadi ya intinya semuanya dikerjakan lah, dari mulai produksi sendiri, packing sendiri, marketing sendiri, semuanya sendiri, gitu kan. Memang saat ini kita lagi proses untuk ya siapa yang nggak mau ya kita mempunyai perusahaan yang autopilot. Tetapi awal-awal memang dengan keterbatasan dana pasti kita mengerjakan sendiri gitu kan. Nah, ini pun mungkin akan cukup membantu jika teman-teman nggak tahu marketing. Nah, kita akan coba bahas AI dari sisi marketing seperti itu. Ini saya coba share screen dulu ya, share screen dulu sebentar. Screen Windows. Oke, mudah-mudahan nggak error lagi. Bentar. Yang kemarin mah bukan error, Akang. Hilang. Iya, sayanya lupa ini. Oke, sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Mm-mm. Oke, kita mulai aja ya. Judulnya adalah pemanfaatan teknologi AI untuk UMKM. Nah, memang di sini kita serius tapi santai. Jadi memang ini materinya memang materi apa ya, kayak semacam teknologi ya, tapi kita santai aja. Oke, sebentar. Indah ya, Teh ya, slide-nya ya. Oke, Pindah, Kang. ya, ya, oke. Jadi kita ini ada di sesi kedua ya. Sesi pertamanya kita udah bahas kemarin mengenai konsep dan pengenalan AI generatif ya. Kenapa sih UMKM perlu AI, etika, ideasi konten, teknik prompting, dan ChatGPT versus Gemini. Nah, sekarang kita coba untuk membahas tentang aset ya, lebih banyak tentang aset digital untuk marketing. Tapi sebelumnya saya izin menjelaskan dulu mengenai STP-nya tentang perencanaan, lalu kita nanti masuk ke foto produk, ke video promosi yang mudah-mudahan waktunya terkejar. Oke. Nah, yang kita pelajari di sesi ini adalah STP ya, segmentation, targeting, positioning, perencanaan strategi, naskah, skrip ya, foto produk, video hasil promosi. Kenapa saya mulai dari STP? Karena memang kita akan bahas AI ini untuk keperluan marketing ya. Yang kita tahu bahwa marketing itu tidak pernah lepas dari namanya STP ya, segmentation, targeting, positioning, kan. Jadi kita coba bahas dulu sebelum kita beranjak ke konten, kita coba pelajari dulu atau misalkan kita kenali dulu STP. Kalau yang teman-teman mungkin yang udah tahu, mangga disimak kembali ataupun koreksi apabila ada yang saya salah menyampaikan. Buat teman-teman yang belum tahu, mari kita belajar bareng-bareng. Oke, materi pendahuluan ya, mengenal strategi marketing. Nah, strategi marketing ya, kita sering banget gitu kan dengar namanya strategi marketing. Sebenarnya strategi marketing itu apa sih, kan? Nah, saya akan coba bahas mulai dari STP, langsung ke rencana dan ke strategi ya. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman pelatihan atau bahas marketing, itu pasti selalu tidak akan pernah lepas dari yang namanya adalah materi STP ini ya, segmentasi, targeting, positioning. Nah,
banyak juga yang memang yang bingung apa sih segmentasi itu, apa sih targeting itu, apa sih positioning itu ya. Nah, kita coba pakai bahasa Indonesia dulu ya. Kalau saya nyebutnya itu pilah ya. Segmentasi itu pilah, memilah gitu ya. Memilah customer, memilah segmen. Targeting itu saya pilih, dari yang udah saya pilah-pilah, saya pilih konsumen yang kita targetin seperti apa, lalu positioning itu saya perkuat. Nah, seperti itu. Jadi awalnya kita pilih dulu nih. Nah, ini kan gambarnya ada kayak pie chart ya, pie chart berbagai warna. Kita pilih-pilih nih. Ada misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, usia sekian, penghasilan sekian, kita pilah dulu yang mana nih yang kira-kira cocok buat kita. Lalu kita pilih ini kayaknya nih segmentasi buat cocok kita, yang cocok buat produk saya itu seperti ini. Lalu kita perkuat di positioning. Oke. Nah, di segmentasi ini kita ada 4 ya, ada 4 yang memang biasanya dibahas. Yang pertama demografi ya, demografi itu membahas tentang usia, gender ya, jenis kelamin, pendidikan, pendapatannya berapa. Jadi ketika teman-teman punya produk, pastikan dulu teman-teman mau jual ke siapa nih, usianya berapa. Karena nggak mungkin juga kalau misalkan teman-teman jual jual baju anak misalkan ya, tetapi kontennya misalkan untuk orang dewasa seperti itu. Jadi kita harus pastiin dulu usianya berapa, laki-laki atau perempuan, pendidikannya seperti apa sih? Apakah udah teredukasi atau memang misalkan belum teredukasi pendidikannya kan? Pendapatannya berapa? Pendapatannya di bawah UMR kah? Atau UMR kah? Atau di atas UMR? Karena itu penting ya, karena dalam kita menjual kita nggak bisa seenaknya gitu kan. Kita harus tahu dulu target marketnya seperti apa. Lanjut ke geografi, kita juga harus tahu di mana sih konsumen saya berada gitu kan. Kalau saya nih punya usaha sambal, saya menargetkan lokasinya di perkotaan, Jakarta, Bandung gitu kan, kayak gitu. Makanya ketika di Cianjur ya ada sih yang memang yang beli, tapi memang targetnya lebih ke Bandung sama Jakarta gitu kan, seperti itu. Psikografi ya, psikologi ya terkait hobi gitu ya, gampangannya ya. Kalau behavioral terkait perilaku ya, semacam kayak perilaku pembeliannya tuh lebih pembelinya apakah suka online, apakah offline dan lain-lain gitu ya. Setelah kita pilih, lalu kita pilih nih, targeting adalah memilih segmen yang mana yang Anda kejar. Jadi setelah dipilih, kira-kira saya ini mau jual ke siapa? Nggak mungkin dong kalau misalkan saya jualannya baju tas Hermes misalkan ya, tapi saya jualnya ke ibu-ibu di pasar misalkan kayak gitu. Nggak mungkin juga. Atau kebalik, saya jualan misalkan tas biasa, tas sekitar 100.000, 50.000, saya jualannya ke ibu-ibu pejabat, ibu-ibu nggak akan mungkin juga, nggak akan pas gitu. Nah jadi tadi kita pilih, lalu kita pilih yang mana nih yang akan kita targeting tuh seperti itu kan. Setelah kita pilih, lalu kita perkuat positioning ya, perkuat dalam artinya kita udah memilah, kita udah pilih, lalu kita perkuat. Kita tuh mau dianggap sebagai apa sih dalam artian seperti itu ya, positioning itu. Kita tuh pengen diposisikan sebagai produk apa atau layanan apa sih di benak konsumen yang udah kita pilih itu. Seperti itu ya. Nah, gampangnya kita coba contoh kasus ya. Contoh kasus di sini saya coba ambil contoh kasusnya mie gacoan ya. Nah, di sini saya mau tahu nih teman-teman, ada yang pernah makan di sini nggak? Silakan. Ada yang pernah makan di sini? Pernah, Kang. Kayaknya Ya. udah pernah deh emangnya sih. Sering. Oh, belum Cina. Masa belum Cina? Kakos perlu diajakan ya kadinya, Kang. Ini mie yang istilahnya fenomenal ya, yang fenomenal. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah di sana, makan di sana ya, kira-kira kesannya seperti apa sih ketika makan di sana? Silahkan tulis di kolom chat. Kesannya boleh positif, boleh negatif ya. Misalkan
yang saya tahu nih ya, kesannya itu ngantri terus parkiran penuh, seperti itu. Terus misalkan murah sih, murah. Nah, enak. Nah, silakan teman-teman chat, jawab di kolom chat. Kira-kira kesannya tuh seperti apa sih kita makan di mie gacuan? Ini kita ngambil contohnya aja ya, contoh yang gampang. Yang gampang tuh yang ada di sekitar kita dan memang kayaknya gampang untuk dianalisa gitu kan, karena sangat sangat mencolok sekali, fenomenal. Nah, terus nanti kira-kira STP-nya seperti apa yang dilakukan oleh mie gacuan itu? Strateginya seperti apa sih? Oke, udah ya, banyak ya. Oke, murah, kurang suka keramaian ya. Ramai banget buat pemasaran, setelah coba biasa aja, ya. Asli belum, nggak tertarik. Murah, pedas, penuh antri, ya. Nggak pengen balik. Ya, banyak ya. Ini jadi fenomenal banget, jadi fenomenal banget. Jadi istilahnya ada yang memang istilahnya suka gitu kan, ada yang memang nggak suka. Kayak contoh kayak saya, ya cukup sekali lah untuk konsumen, untuk generasi milenial kayak saya tuh. Tapi ada beberapa lagi yang generasi Z, saya liatin udah beberapa kali gitu kan, kayak gitu. Nah, kita coba bahas ya, kita bahas di sini. Kira-kira nih STP-nya seperti apa? Nih ya. Oke, sebentar. Nah, setelah dirangkum yang tadi di teman-teman yang ungkapkan, juga dari beberapa pelatihan yang saya coba rangkum ya, ternyata memang beberapa tuh ada yang murah, bilang murah, enak, instagramable, dan pelayanan ramah, bisa nongkrong sampai pedas, parkir penuh, banyak promo, tempat luas, antrian panjang, nama unik. Nah, ini beberapa ya yang saya bisa rangkum, tidak semuanya. Tadi juga mungkin ada misalkan yang misalkan nggak mau balik lagi atau misalkan nggak pengen antri ya, kayak lihat antriannya ya udah males gitu kan, seperti itu. Nah, itu adalah kesan ya, kesan-kesan yang ada di mie gacuan itu kan. Tapi kita coba rangkum yang agak-agak positifnya di sini ya, agak positifnya. Walaupun ada beberapa negatif ya yang istilahnya kita masukkan di sini. Nah, ini adalah kesan ya, kesan mie gacuan di benak seorang konsumen, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat STP mie gacuan itu ya, dia segmentasinya itu adalah untuk pecinta mie pedas, kalangan menengah ke bawah, spending money-nya di angka 15 ribuan lah. Jadi dengan angka 15 ribuan dia udah bisa makan mie pedas dengan minum lah, cukup lah ya. Kalau dulu saya ketika makan nyoba itu di angka 9 ribuan mie, terus minuman di angka 5 ribu. Nah, jadi sekitar 14-16 ribuan lah ya, udah bisa makan satu porsi. Targetingnya anak muda, generasi Z dan milenial. Generasi Z itu, kalau generasi milenial itu seumuran saya ya. Generasi Z itu yang di bawah saya. Kayak misalkan kalau sekarang anak-anak kuliah, anak-anak SMA seperti itu ya. Positioningnya, jadi apa yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Nah, positioningnya adalah terjangkau, namun menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan mengesankan. Nah, saya juga kadang heran, pengalaman kuliner yang unik dan mengesankannya di mana, kan seperti itu. Nah, oke, kita bahas di sini. Jadi memang dari kesan-kesan yang memang yang tadi teman-teman ungkapkan ya, itu ternyata memang itu adalah bukan kesan semata dari konsumen. Itu adalah semuanya direncanakan. Kenapa bisa direncanakan? Ya, dari memang seorang ownernya itu sebelum dia meluncing sebuah bisnis itu dia sudah menuliskan secara rinci mengenai STP-nya. STP-nya seperti apa, segmentasinya seperti apa ya, segmentasi tadi targetingnya generasi Z, terus positioningnya seperti apa sih, dia tuh pengen tidak sekedar makan, tapi menyajikan sesuatu yang mengesankan gitu kan, pengalaman kuliner yang unik. Jadi kayak semacam murah itu tidak serta merta itu murah, tapi memang
disetting agar affordable ya. Jadi itu adalah customer menengah. Spending money-nya di angka 15.000 ke bawah itu customer menengah ke bawah ya. Enak juga customer menengah itu kan. Terus Instagramable itu adalah psikologi Gen Z banget gitu kan. Jadi Gen Z itu di mana-mana ketika ada makan atau menemukan spot yang bagus dia akan foto seperti itu. Bisa nongkrong, jadi dengan 15.000 bisa nongkrong. Itu ya Gen Z banget ya, Gen Z banget. Itu yang ditargetin sama si gacoan bukan. Level pedas sampai 15. Sama juga psikologi yang dimainkan oleh namanya tuh Hari Kristianto ya, kalau nggak salah ownernya tuh. Orang Malang, dia tahu banget psikologi dari Gen Z itu seperti apa. Nah, parkir penuh. Ini nggak serta-merta parkir penuh ini nggak serta-merta karena efek ya, tapi karena direncanakan. Parkir penuh itu direncanakan, gimana caranya bisa parkir penuh, di setting ya. Terus gimana caranya bisa antrian panjang, itu juga di setting. Dia menggunakan single line ya. Single line, jadi kasirnya itu cuma satu, kasirnya itu sengaja biar antri. Jadi antrian itu secara psikologi membuat generasi Z itu kayak FOMO ya, fear out missing out. Jadi pertama penasaran nih, keduanya aku kayaknya nggak boleh ketinggalan nih, aku harus coba nih. Nah jadi kayak kalau teman-teman pernah dengar atau pernah bukan analis saya, pernah lihat FOMO ini boneka Labubu ya. Boneka Labubu itu mahal, tapi karena istilahnya menjadi FOMO, fear out missing out itu adalah takut ketinggalan zaman, takut kehabisan, takut nggak update seperti itu. Itu adalah psikologinya Gen Z seperti itu ya. Nah, itu yang dimainkan oleh Migacoan. Jadi antrian panjang ini nggak serta-merta dampak ya. Ini adalah direncanakan semuanya. Nama unik, kalau nggak salah kalau saya ingat namanya itu ada kayak semacam es home pimpa kayak gitu kan, yang unik-unik lah kayak gitu. Ini juga Gen Z itu. Banyak promo customer menengah juga. Terus 15.000 bisa makan dan selfie juga customer menengah. Jadi memang ini adalah rencana yang dibuat oleh Migacoan gitu. Jadi memang kalau misalkan kita bilang rencananya bekerja nggak ya, bekerja, berhasil rencananya. Jadi dari rencana ini, oke, nah dari rencana ini Migacoan ini menurunkan jadi sebuah strategi, oke. Jadi dari rencana-rencana jadi pokoknya saya harus mau bikin restoran yang enak, yang murah, instagramable, yang bisa nongkrong, yang FOMO seperti itu dibuat sebuah rencananya sama Migacoan, lalu diturunkanlah strateginya. Kira-kira strateginya itu apa ya yang bisa mengakomodir rencana tadi. Nah, jadi memang rencana itu adalah bagi elemen-elemen dari sebuah strategi. Nah, kalau kita mengutip dari sebuah Harvard Business School ya, bahwa strategi is fundamentally a plan to create value. Jadi strategi adalah rencana yang menciptakan sebuah value. It is described as an integrative set of choices that position a company in a chosen flying file in a way that allow it to win. Jadi di mana hal tersebut adalah area bermainnya sebuah bisnis. Jadi bermainnya sebuah bisnis gitu kan. Jadi rencana itu diturunkan menjadi sebuah strategi, di mana strateginya itu adalah tempat bermainnya sebuah bisnis. Jadi areanya gitu-gitu aja. Kalau misalkan ini area murah, bisa nongkrong, instagramable, FOMO, ya itu areanya Migacoan gitu kan ya. Nah, jadi Migacoan tidak akan berpindah ke area yang lain. Nah, karena memang dia jagonya di situ. Kalau misalkan dia menambah semacam menu yang lebih mahal, dia udah keluar dari sebuah rencana yang murah, yang enak gitu kan. Jadi strategi adalah rencana yang menciptakan value ya. Di mana
itu adalah sebuah arena bermainnya sebuah bisnis dengan untuk dijadikan sebuah pemenang gitu kan. Jadi kalau kita berhasil merencanakan sesuatu, lalu kita turunkan jadi sebuah strategi, maka itu akan menciptakan sebuah value. Nah, ini adalah strategi-strategi dari Bigacuan. Jadi misalkan konsep bisnis kuliner mie pedas kekinian ya, implementasi FOMO dalam pemasaran, pembatasan jumlah kasir, teknik antrian single line, viral di marketing media sosial gitu kan. Desain interiornya modern seperti itu, harga terjangkau. Nah, ada sistem cross subsidization gitu. Jadi memang kan kita kadang-kadang bingung ya, kok bisa sih jual murah gitu kan, 15.000 sudah dengan minum, sementara di pinggir-pinggiran jalan mie ayam itu kan 15.000 ya, 15.000 tapi memang airnya air teh dan nggak dapat spot buat apa, buat foto gitu, sementara di Mie Gacuan ini bisa foto gitu kan. Dia memang sistemnya adalah subsidi ya, subsidi antar cabang. Jadi cabang mana yang memang menguntungkan dia subsidi ke sana, sehingga memang yang memang kurang menguntungkan terbantu seperti itu ya. Manajemennya bagus seperti itu. Jadi memang ini value ya, value yang yang diterapkan oleh Mie Gacuan seperti itu. Nah, kalau kita melihat perbandingan ya, kalau teman-teman pernah menganalisa atau pernah membaca sebuah buku manajemen ya, ada namanya willingness to pay, ada namanya willingness to sell. Nah, di sini adalah value ya, tengah-tengahnya adalah value yang diciptakan. Jadi willingness to pay ini adalah seberapa mau sih orang tuh membayar untuk sebuah produk kita. Seberapa besar sih kemauan orang tuh untuk membayar produk kita. Sedangkan willingness to sell ini seberapa minimum kita menciptakan produk. Jadi gini, seberapa minimum sih kita HPP kita itu kan, lalu seberapa tinggi kita bisa menjual. Semakin tinggi nilai rentang ini, berarti itu ada value yang mampu kita ciptakan di sini. Karena nggak mungkin juga misalkan harga yang rendah, tapi kita bisa jual mahal, tetapi memang tidak ada value. Kayaknya nggak mungkin juga ya. Contoh kayak misalkan, kalau teman-teman pernah ngopi di Nako ya, Teh Tisna pernah ya, dulu kita sama Kang Koswara gitu kan, sama Kang Baim, ya, di Nako ya. Nako itu dia tidak menjual kopi sebenarnya, dia menjual suasana. Jadi dia ownernya bilang banyak kok yang bisa bikin kopi enak, tapi jarang orang yang bisa menyajikan suasana. Jadi di Nako itu tempatnya luas, banyak pemandangan. Jadi kita meeting di Nako itu enak nyaman, seperti itu ya. Nah jadi itulah value yang diciptakan ya. Teman-teman juga bisa nanti kita bisa jual mahal, tetapi apa sih value yang kita bisa ciptakan, seperti itu ya. Oke, silakan nanti kalau ada yang mau tanya, Teh Trisna bisa jadi ini ya, bisa dicek karena saya nggak lihat kolom komentar, langsung aja nggak apa-apa kalau mau nanya. Oke, nah kita lanjut ke strategi pembuatan konten. Oke, tadi kita udah belajar mengenai STP, rencana, lalu strateginya seperti apa. Kita mulai membreakdown STP-nya dulu nih. Lalu kita membuat rencana. Rencana apa nih? Kita udah tahu nih customer kita siapa yang mau kita tembak. Rencananya apa nih? Oh gini misalkan. Lalu kita turunkan menjadi sebuah strategi. Nanti strategi jika itu berhasil, strategi itu ya, maka itu akan menciptakan sebuah value. Nah, yang tadi kita ulangi lagi, berarti strategi Mie Gacuan itu strategi marketing yang cukup berhasil. Karena keberhasilannya banyak sekali dibahas di di pelatihan-pelatihan, bahkan di kampus-kampus juga sering dibahas tentang strateginya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah tahu yang namanya customer journey ya, perjalanan customer ya ketika mendapatkan produk kita,
Kalau misalkan saat ini ada yang namanya kolam ya, kayak kolam apa? Kolam market, apa namanya apa ya? Kalau nggak salah itu, aduh saya lupa namanya tuh. Funneling kayak gitu ya. Nah sekarang ternyata udah berbeda. Sekarang journey-nya pembelian konsumen itu dinamakan bukan Messi in the middle. Messi in the middle ya. Messi itu apa ya? Ruwet ya, acak-acakan. Nah, ini saya coba jelasin dulu ya. Jadi di sini, konsumen itu di sini nih. Konsumen berada di area trigger. Oke, ada trigger. Lalu konsumen ke sini, konsumen mendapatkan sebuah iklan, misalkan melihat iklan, maka konsumen akan ke sini, akan mengeksplorasi sebuah iklan itu, dia akan melihat-lihat, terus dia akan mengevaluasi ke sini, dia mengevaluasi, terus kan, terus, ini ini pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan Kang, aman muter-muter. Kelihatan. Gerak ya pointer saya ya? Nah, Kelihatan. isi nggak gerak itu soalnya jelasinnya memang harus kayak gini. Jadi pertama itu kan konsumen melihat iklan atau melihat konten kita, terus dia akan mengeksplorasi, dia akan mempelajari semua tentang konten kita tuh, terus mempelajari, kadang-kadang muter di sini, kadang-kadang ke sini nih, dia akan mengevaluasi, dia akan membandingkan dengan produk lain, terus muter di sini, kadang-kadang dia juga langsung ke sini ke pembelian kalau udah yakin, terjadilah sebuah pembelian. Nah, tapi kadang-kadang dari sini konsumen itu akan berputar dari sini, akan terus menganalisa, terus mengevaluasi, membandingkan dengan produk yang lain di toko sebelah, misalkannya di marketplace lain, balik lagi ke sini, eksplorasi lagi, membandingkan lagi, balik lagi terus. Bahkan kadang-kadang dia masuk ke areanya dark social. Dark social itu apa? Area yang tidak bisa terdeteksi oleh jejak digital. Misalnya dari sini, membandingkan dari Shopee, Tokopedia, misalkan membandingkan, tiba-tiba ada yang nge-DM atau nge-WhatsApp, Kang atau Bu, kalau perlu ini mah, ada tuh teman saya di ini, dia jualan via WhatsApp ya di DM-nya. Nah, ini akan hilang jejaknya. Dia berpindah ke WhatsApp. Nah, dari WhatsApp dia DM-DM-an semuanya, dia terjadi pembelian. Nah, ini namanya dark social. Jadi memang tidak bisa terdeteksi oleh jejak digital. Seperti itu. Kadang-kadang dari dark social ini balik lagi ke sini. Lihat lagi, terus bandingkan lagi. Seperti itu sekarang. Nah, kalau misalnya dia udah yakin, baru dia akan muncul pembelian di sini. Nah, jadi gambarnya gini ya. Jadi sekarang saking banyaknya informasi sangat terbuka ya. Jadi ketika akan membeli itu konsumen itu banyak sekali informasi di sini. Ini namanya misi in the middle ya, misi in the middle. Jadi ruwet ini semua. Jadi kadang-kadang kalau dulu mah kita terutama tahun 80-an kan gampang banget ya. Kalau mau beli, misalnya beli baju, tinggal datang ke toko, pilih toko lagi, misalnya selesai. Sekarang itu banyak informasi, ada yang nge-DM via Instagram kah, ada yang nge-DM via WhatsApp kah, ada yang nge-iklan. Karena kenapa? Sekali teman-teman ketik di kolom pencarian, misalkan saya mencari baju gamis untuk anak, itu pasti akan diserang oleh iklan-iklan tentang baju gamis anak, terus akan diserang. Nah, kan saking banyak lah informasi yang akan teman-teman dapetin. Nah, barulah ketika yakin, teman-teman akan masukkan ke keranjang. Di keranjang pun belum tentu beli ya, kadang-kadang lupa gitu kan. Nah, kalau udah beli, berarti teman-teman sudah melakukan sebuah pembelian seperti itu kan ya. Kita nggak tahu iklan mana yang nyantol di benak teman-teman itu kan. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai UMKM dalam rangka untuk apa ya, istilahnya minimal untuk bisa bersaing deh dengan teman-teman yang memang ini kan, kalau di sini kan berarti dia banyak pertimbangan, itu banyak iklan yang masuk nih, banyak iklan yang masuk, kadang banyak DM itu kan kayak gitu. Nah, kita jangan apa ya, maksudnya minimal kita juga berada dalam dalam persaingan gitu kan. Jangan kita hanya jadi penonton aja. Ada 6 cognitive bias ya, cognitive bias kalau bahasa Indonesia. Jadi memang kognitif itu apa ya, berhubungan dengan mental ya, dengan psikologi ya.
psikologi yang konsumen itu alami ketika akan melakukan pembelian, gitu kan. Seperti apa sih? Nah, ini di sini ada kategori heuristik, ada 6 ya, 6 kategori. Yang pertama heuristik. Heuristik ini adalah sesuatu yang menggunakan aturan sangat sederhana sekali, shortcut mental, jadi seperti itu ya, yang membuat keputusan cepat berdasarkan informasi yang mudah dipahami. Contoh, susu ini mengandung omega 3 dan omega 6. Kadang kita serta-merta percaya aja tanpa kita tahu bahwa komposisinya seperti apa, bener nggak sih omega 3 atau 6? Kalau memang ada, berapa sih kadarnya seperti itu kan? Kadang-kadang kita cuma percaya aja, iklan seperti itu, oke percaya, beli ini memang mengandung omega 3 dan omega 6, seperti itu. Kadang-kadang misalkan kayak gini, eh tanpa bahan pengawet, kayak gitu. Oh ini mah produk ini tanpa bahan pengawet nih. Padahal kita nggak tahu ya istilah seperti apa. Atau misalkan kadang ada yang bilang misalkan susu ini mengandung madu. Nah, mengandung madu. Seperti kita tahu bahwa madu itu mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Kita percaya-percaya aja, oh iya mengandung madu nih. Padahal madu cuma 0,00 sekian persen. Tapi konsumen itu percaya, itu kan percaya. Nah ini dinamakan heuristik ya. Heuristik itu shortcut mental. Nah, coba teman-teman bisa dimanfaatkan. Kira apa ya produk aku ini apa ya kira-kira yang bisa aku jual atau bisa aku gunakan untuk kategori ini gitu kan. Lalu selanjutnya kategori power of now. Zaman sekarang konsumen tuh cepet ya, pengennya serba cepet. Jadi kalau bisa tuh pesan hari ini, kirim hari ini. Nah, teman-teman kira-kira bisa nggak kayak gitu nih kalau misalnya jual online ya. Jual online, kirim hari ini, pesan hari ini, kirim hari ini. Nah, ini adalah value juga ya. Termasuk semacam kayak istri saya ya, ketika CO di Shopee gitu kan, dia tertarik dengan CO hari ini Kak, dikirim hari ini, gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini teman-teman bisa juga yang udah mulai online, silakan juga pikirkan gimana caranya ini bisa direalisasikan ya. Minimal ya 1 atau 2 lah dari 6 poin ini bisa ya. Social proof. Nah, orang cenderung percaya dengan testimoni orang lain. Jadi kalau ada testimoni, pasang tuh di medsos atau di di status. Karena ini orang tuh zaman sekarang follower ya. Zaman sekarang tuh follower banget lah. Kayak gitu. Jadi ngelihat orang beli ini, lihat orang review, beli gitu kan. Bahkan sekarang ya zamannya micro influencer ya. Jadi tidak harus mempunyai follower yang tinggi, kita juga bisa nge-review dan bahkan kita lebih dipercaya. Seperti itu. Kalau orang biasa yang nge-review itu lebih dipercaya saat ini. Ada juga scarcity. Nah, scarcity itu adalah kelangkaan. Hanya diproduksi 50 piece saja, siapa cepat dia dapat. Nah, kalau teman-teman punya value ini, silakan bisa dimanfaatkan. Terus dua lagi ini adalah ahli ya. Menurut penelitian, rutin konsumsi air putih menyehatkan ginjal. Jadi di sini kalau biasanya yang kayak gitu adalah air minum. Air minum dia menggandeng para ahli, para dokter kayak gitu kan. Terus kalau misalkan kayak iklannya Le Mineral itu kan ada dokter ya, dokter yang di endorse. Nah, karena itu dia udah tahu dia ada psikologi yang dimainkan di sini. Nah, yang terakhir adalah tawar gratis. Tawaran gratis itu dia sangat susah untuk ditolak. Nah, coba deh misalkan kalau saya ya beli sambal gratis ongkir kayak gitu kan. Atau buy one get one. Saya pernah coba jual sambal bundling 100.000 ya, 3 sambal gratis bumbu. Itu alhamdulillah laris itu lumayan. Karena walaupun memang kita bundling tapi psikologi orang itu ketika ada gratisan tuh langsung pengen gercep gitu. Jadi dalam pikiran manusia itu ada otak yang namanya otak reptil ya, otak reptil, ada otak greedy gitu kan, jadi pengen
nggak mau apa ya, nggak mau kehabisan kayak yang tadi FOMO ya, fear out missing out. Nah itu dimainkan nih di strategi 6 cognitive bias ini. Oke. Nah sekarang kita mulai ke pembuatan aset konten. Nah teman-teman juga mulai bisa siapkan laptopnya atau siapkan apa kalau pakai HP siapkan Google Chrome-nya karena kita mulai coba langsung praktek ya. Oke. Kita akan coba membuat aset atau konten gambar ya di menggunakan AI karena tadi kita udah belajar mengenai strategi marketingnya, kita sekarang coba buat aset kontennya seperti itu. Nah, kita akan gunakan 3 ya untuk gambar ini 3. Yang pertama adalah ChatGPT, yang keduanya adalah Gemini Google, yang ketiganya Vir ya. Jadi ketiga ini akan kita gunakan. Silakan pilih salah satu yang udah punya, yang udah bisa ChatGPT, bisa Gemini Google, ya bisa Vir. Vir ini gratis ya, gratis nggak perlu login. Jadi dia bisa apa ya? Dia bisa mengcreate gambar, mengcreate aset, dia juga bisa mengcreate video ya. Tapi kelemahannya dia tuh tidak punya sound ya. Jadi memang harus menggunakan harus diedit ulang. Cocoknya ini buat background. Seperti itu ya background teman-teman ngobrol, ini ada backgroundnya ini cocok ini. Nanti kita coba ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita yang teman-teman pakai dulu di ChatGPT ini. ChatGPT, stop. Yang memang udah siap, bentar ya. Oke ya. Oke. Sekarang ChatGPT-nya disiapkan. Kalau yang udah login via Gmail, silakan tinggal langsung aja. Berarti udah muncul nih tampilan ini nih. Tampilan di sini udah muncul. Kalau yang belum pernah login, di sign up dulu, nanti loginnya via Gmail, ya via Gmail. Jadi nggak usah masukkan sandi ataupun misalkan username, langsung aja otomatis login via Gmail. Seperti itu ya. Nah, saya coba jelaskan dulu sedikit. Nah, di ChatGPT ini dia tuh generatif AI ya. Generatif AI yang dulunya dia tuh nggak bisa untuk generatif gambar ya, dulu hanya sebatas untuk teks, tapi sekarang udah canggih ya, udah bisa gambar ya. Nah, untuk yang ini di sini ada ini yang pertama kan ChatGPT.com masuk ke sini, yang keduanya login, yang ketiganya muncul tampilan ini, yang keempatnya kalau kita klik nih angka plus plusnya simbol plus ini itu akan muncul add foto atau file, itu adalah untuk menambahkan foto ya. Kalau teman-teman punya foto nih, punya foto di laptop atau di Android di HP, silakan bisa. Tapi kalau misalnya kita mau buat sendiri juga bisa. Nah, kebetulan saat ini kita akan coba buat ya. Nah, saya coba jelasin dulu. Terus yang kelima di sini ada tools. Toolsnya banyak ya. Tapi kita coba yang pakai yang create image aja. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak ada masalah ya. Nanti kita coba praktik ya. Tapi ini penjelasan aja. Yang keenamnya ini stylenya ya. Ketika kita klik create image, muncul stylenya seperti apa. Nanti yang bisa dipilih sama teman-teman seperti itu. Oke. Nah ini Gemini ya. Kalau Gemini teman-teman sama juga. Yang pertama masuk ke gemini.google.com, terus sign up. Yang kalau memang misalnya belum via Gmail, lalu ini ya, klik gambar. Oh ini nih, klik yang ketiganya klik gambar ini ya. Kalau yang Gemini klik gambar, yang keempatnya input prompt.
Apa sih perbedaan Gemini sama ChatGPT itu? Kalau Gemini itu kolaborasi Google ya, kolaborasi Google. Jadi memang fitur-fitur Google dia masuk ke sini. Kalau ChatGPT itu adalah dari Microsoft ya. Jadi memang masing-masing punya kelebihan kekurangannya. Kalau memang teman-teman banyak main di Google, bisa pakai Gemini. Kalau memang nggak banyak main di Google, bisa pakai ChatGPT. Seperti itu. Nah, ini untuk sebutannya lah, Fear ya, sebutnya Fear. Fear.com. Ini tidak perlu login ya, teman-teman. Jadi istilahnya nggak usah perlu login dan ini gratis. Untuk saat ini gratis, nggak berbayar. Nah, di sini yang ketiganya pilih text to image. Jadi masuk ke sini dulu, muncullah tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nanti pilih AI text to image, gambarnya seperti ini ya. Terus generate image from text. Jadi kita akan praktek membuat gambar dari teks ya, dari teks. Terus yang kelimanya input prompt-nya di sini nih. Di sini ada dialog box ya. Di sini untuk menginputkan prompt di sini. Ini settingannya kayaknya kalau memang nggak berlangganan ini nggak bisa dirubah deh. Tinggal generate seperti itu. Nah, oke. Kita coba. Nah, ini kita coba membuat aset ya. Aset itu apa ya, semacam kayak ya, kalau misalkan di digital itu adalah berupa gambar, e-book kayak gitu kan, video itu merupakan aset ya, logo itu aset seperti itu. Nah, kita coba. Nah, saya coba tadi siang karena memang ini saya bikinnya dadakan tadi. Saya ingat ada Zoom, terus saya bikin dulu dadakan. Jadi ini saya bandingkan. Jadi saya bikin prompt kayak gini. Buatkan gambar aset berikut. Foto studio berkualitas tinggi dari seorang pria Indonesia usia sekitar 25 tahun. Kulit bersih dan sawo matang bercahaya. Wajah keren dan elegan. Mempunyai sedikit brewok. Rambut tersisir rapi. Menggunakan jas eksekutif. Ekspresi wajah tenang dan percaya diri. Background perkantoran. Ternyata setelah saya coba inputkan di Gemini, di Fear, di ChatGPT itu beda-beda hasilnya. Gemini kayak gini, dia mewakili lah, menurut saya sangat mewakili. Fear malah kayak gini ya. Saya juga nggak tahu kok munculnya kayak gini ya kan. Harusnya pakai jas, dia nggak pakai jas gitu kan. Rambutnya harusnya tersisir rapi, dia malah kayak semacam gini ya. Saya juga nggak tahu mungkin inilah AI ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus mencoba-coba beberapa kali ya untuk AI ini. ChatGPT lumayan lah ya, ChatGPT lumayan seperti ini. Nah, ini adalah aset ya, dalam artian gini, saya mencoba memberikan gambaran ke teman-teman usahawan. Jadi memang dari sebuah teks ini kita bisa mengenerate sebuah foto ya, untuk keperluan bisnis ya, jangan dipergunakan untuk hal-hal yang di luar bisnis seperti itu. Nah, ini sekarang membuat aset produk ya, membuat aset produk. Nah, saya membuat ini promptnya nih. Buatkan text to image desain botol parfum dengan tema elegan dan real, picture dan desain yang unik. Detailnya botol hitam elegan, brandnya Koswara. Nah, ini teman saya nih, pendamping nih, pendamping. Jadi saya ketika bikin ini saya ingat Koswara karena memang malam ini Zoom. Oh iya, ingat Kang Koswara jadinya saya. Dan memang namanya pun unik gitu ya. Bagus ini namanya buat sebuah brand kan. Oke, saya namanya Koswara, genrenya eksekutif dan keren. Ukuran 100 mili. Menghadap ke depan, background aktivitas gedung,
perkantoran, eksekutif muda, pencahayaan lembut. Nah, ini teman-teman nanti bisa ini ya, bisa juga di copy ininya promnya. Nanti saya bagikan slide-nya. Bisa dikreasikan dengan produk teman masing-masing gitu kan. Nah, muncullah seperti ini. ChatGPT seperti ini. Fear seperti ini, Fear. Ya. Gemini seperti ini. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa pilih tuh. Kalau aku pakai, oh ini ternyata ini yang paling mirip nih dengan produk aku. Tapi ini istilahnya mengenerate gambar dari teks ya. Kalau teman-teman punya foto produk, kita nggak usah bikin prompt seperti ini ya. Itu sudah dibahas di sesi 1 kemarin. Jadi kita foto produk, lalu kita buatkan foto produk dengan standar fotografi seperti itu. Dengan background ini yang udah jelaskan sesi kemarin ya. Nah, sekarang kita mengenerate foto dari teks ya, seperti itu. Ini kan tadi kan aset ya, aset talent, sekarang aset produk. Nah, sekarang kita gabungkan nih. Gabungkan, gimana sih cara menggabungkan talent dan produk? Nah, via ChatGPT, Gemini, Vir juga. Jadi gini, jadi foto yang tadi nih ya, yang ini, terus saya pilih yang ini ya, karena memang mewakili. Terus Farduin saya pilih yang ini. Terus saya pakai Gemini, Nah di sini ya. Jadi saya ini diklik di sini, add vektornya ya. Jadi saya save dulu, add gambar, masukin ini, terus saya bikin promptnya seperti ini. Nah, buatkan foto marketing dengan hasil foto studio yang menggabungkan kedua foto yang di-upload saya tadi kan. Jadi saya dua foto di-upload, bahu terbuka lebar, parfum diangkat dengan tangan, tatapan mata langsung dan tegas ke arah kamera, pose dramatis dan percaya diri, mengesankan parfum sebagai simbol kesuksesan. Muncullah seperti ini. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman lihat kayak banner di jalan-jalan, betul, bisa jadi itu hasil AI, bisa jadi ya, karena memang lebih murah dengan bikin dari internet aja ya, modal kuota aja kita udah bisa bikin foto produk kayak gini ya, foto produk kayak gini. Nah, tinggal kita ganti aja ininya produknya dengan produk kita sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silakan teman-teman kalau mau Iya, tanyakan. ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh raise hand, teman-teman. Kalau nggak ada, saya nih yang bertanya. Silakan, mangga. Jadi saya nih yang bertanya. Kang Dik-Dik, memungkinkan nggak sih kalau promnya sama, misalnya kita nyoba ya, saya nyoba promnya sama kayak Kang Dik-Dik, tapi di punya saya gitu, di chat GPT saya atau Gemini saya. Kemungkinan gambarnya beda nggak sih? Atau pasti sama? Kalau promnya sama, misalnya di Kang Dik-Dik sama, gambarnya di saya juga hasilnya pasti sama. Oke, Gimana? iya. Oke. Jadi memang ChatGPT itu dia mengenerate dari data-data yang udah pernah kita upload ya, gitu. Mhm. Kalau Gemini dia akan membandingkan dari Google ya, data-data Google seperti itu. Kemungkinan akan berbeda teh, bisa berbeda dan bisa juga sama, gitu ya. Karena memang kalau di sesi pertama kita udah pernah membuat brand ya. Jadi si ChatGPT itu kita kenalkan dengan brand supaya apa? Supaya tahu karakteristik foto kita tuh maunya seperti apa. Seperti itu. Kemungkinan akan berbeda. Foto saya dengan foto Teh Trisna akan berbeda. Tapi bisa juga sama gitu kan. Contohnya kayak gini aja. Contohnya kayak gini. Waktu itu ya ketika di kampus gitu kan, ada yang membandingkan sebuah soal
sebuah soal yang diupload ke ChatGPT. Dua mahasiswa membandingkan jawabannya dengan ChatGPT ya. Jawabannya itu tidak pasti ya. Jawabannya itu adalah jawaban pendapat. Itu berbeda. Pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan nanti juga akan berbeda teh. Ininya apa? Hasilnya. Bahkan saya pun sendiri pun ketika saya mengulang kedua kalinya di ChatGPT itu dengan prompt yang sama itu juga berbeda. Apalagi di aplikasi yang lain gitu kan. Jelas akan berbeda. Itu paling teh, tapi dicoba aja. Ayo orang Jubian. Ayo orang Jubian. Yuk teman-teman, bisa ada yang mau Lagi bertanya. yang mau tanya sebelum kita lanjutkan. Ini udah ngerti apa puyeng? Nah, ya teman-teman kalau mau nyoba silakan coba-coba dengan ini Sambil dicoba-coba ya, ada yang berhasil nggak? Udah nyoba gitu berhasil dengan gitu. ini karena memang ChatGPT ini harus praktek ya. Kadang Silakan. loadingnya memang lama ya. Iya, memang agak lumayan lama nih untuk generate gambar, gitu. Apalagi kalau video ya, seperti itu. Atau kita lanjut aja nih. Boleh lanjut aja Kang. Oke. Lanjut aja. Sekarang kita akan membuat sebuah logo. Nah, dulu saya tuh membuat logo itu harus berbayar ya, berbayar ke desainer. Sekarang saya bisa menciptakan puluhan logo itu kan tanpa harus bayar seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan udah aku mah nggak mau pusing-pusing, udah aja ChatGPT aja atau Gemini aja untuk membuat logo, kan silakan. Apalagi kalau teman-teman bisa Canva ya, diedit di Canva bisa. Atau malah teman-teman di sudah berlangganan Canva misalkan, dia ada AI-nya, bisa tuh udah langsung di generate di AI di Canva, bisa juga diedit seperti itu biar nggak terlalu biar sesuai keinginan. Bisa nih teman-teman mau buka tokonya tentang misalkan teman-teman mau buka kafe ya, kafe misalkan kafe risol lah misalkan ya, ataupun kafe bakso atau kafe kopi ya, silakan masukkan aja promptnya, desain logo kedai kopi bernama Kopi Tepi Pagi, gunakan gaya emblem klasik dengan ilustrasi cangkir kopi berasap, latar belakang matahari terbit dan pegunungan, warna dominan coklat tua, krem dan oranye lembut. Tambahkan elemen daun kopi sebagai elemen kesan alami, tipografi, vintage, dan bold. Jadi promptnya ini harus lengkap ya Kang, maunya kita seperti apa gitu ya. Ya, untuk yang mungkin udah udah kemarin ikut di sesi 1 ya, itu kita detail promptnya itu harus spesifik ya. Semakin spesifik kita membuat prompt, akan semakin sesuai harapan dengan kita. Kualitasnya akan semakin bagus ya. Tapi kalau kita bikin promptnya yang asal-asalan, ya mungkin hasilnya juga akan asal-asalan. Betul. Gitu. Nah ini ada pertanyaan Kang Dik-Dik dari Pak Daryono. Mas Dik-Dik caranya gimana? Gimana AI ya ini? AI minta gambarnya pakai foto kita sendiri, caranya gimana katanya? Oke. Nanti kita coba atas lagi ya. Oke. Nah, pakainya apa dulu ya? Tadi itu ChatGPT atau apa ya? Pak Yono pakainya ChatGPT atau Gemini? Yang mudah aja kayaknya kalau nggak ChatGPT, Gemini aja deh Kang. Ya, mungkin kita coba ChatGPT aja ya. ChatGPT itu gini Pak Yono, misalkan gini. Di sini ada simbol plus ya, simbol plus. Nah, Pak Yono bisa klik plus ini, lalu akan muncul tulisan sini add photo and files. Klik. Nah, dia
arahkan ke dia untuk pencarian ke komputer Bapak, itu kan seperti itu. Cari produknya di ini di apa di komputer gitu. Nah, ketika oke, dia akan akan muncul di sini si fotonya itu, foto produk Bapaknya itu akan muncul di sini. Tinggal Pak Yono tambahkan dengan prompt. Promptnya misalkan kayak gini. Promptnya misalkan kopi kan ya Pak Yono tuh. Buatkan sebuah foto produk seorang petani kopi yang sedang menikmati kopi, tangannya menggenggam produk yang saya uploadkan, seperti itu. Dengan kondisi di sore hari dengan dengan pencahayaan yang lembut seperti itu. Boleh bebas ya, itu contoh aja ya. Silakan Pak Yono bebas promnya seperti apa, tapi sedetail mungkin. Tapi intinya gitu, intinya Pak Yono bisa menambahkan gambar kayak tadi saya menggabungkan kan ya. Nah, ini foto yang ini kan saya save nih ke komputer, saya save. Terus ini juga saya save ke komputer. Lalu di ChatGPT saya gabungkan keduanya. Jadi saya tambahkan filenya. Jadi sini kan buatkan foto marketing dengan hasil foto studio yang menggabungkan kedua foto yang saya upload. Nah, jadi kedua foto tadi saya upload di ChatGPT ya, di Gemini diupload gitu kan. Bahu terbuka lebar, parfum diangkat dengan tangan, tatapan mata langsung dan lainnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi bisa foto Bapak, foto produk silakan. Terus dengan foto sendiri juga bisa, silakan. Ini ChatGPT ya atau Gemini. Tapi kalau misalnya Bapak pernah punya atau pernah tahu aplikasi yang lain, silakan. Tapi konsepnya seperti itu ya, konsep seperti itu. Jadi intinya di prompt. Promptnya itu harus jelas menggabungkan kedua gambar seperti itu, lalu penjelasan seperti apa. Karena memang karena aplikasi itu hampir sama semua ya, gitu-gitu aja ya. Yang penting adalah promptnya. Promnya Balik ya. Pak. Oke, ada lagi nggak? Nah, ini Kang Dik-Dik, kalau dalam satu prompt itu maksudnya penggabungan gambar ya, ada maksimal penggabungan gambar nggak sih? Misalnya maksimal 5 gambar yang bisa digabungin sama si AI atau gimana? Selama ini saya nyoba sampai 3 gambar, nggak bisa ya, bisa aja penggabungan beberapa gambar. Silakan, memang harus untuk ChatGPT. Kalau untuk gambar, untuk yang terutama yang ada pembatasan ya, yang bukan premium, dia ada pembatasan. Ada pembatasan berapa file harus diupload seperti itu. Tapi saya pernah coba 3, bisa sih, Aman. bisa. Iya, Bisa aman gitu ya. Ini iya, ada pertanyaan lagi Kang Dik-Dik. iya, mangga. Dari R. Julian Faluzia. Mas Dik-Dik, kenapa ya sekarang di ChatGPT nggak bisa menampilkan gambar yang kita minta? Oke. Maksudnya gambar apa ya? Coba di ini dulu. Coba bisa di open mic aja mungkin Kak R. Julian Faluzia. Biar lebih ini ya pertanyaannya. Boleh open mic. Ya, Nah, selamat malam Mas Dik. Ya, silakan. Malam. Sebelumnya kami sudah beberapa kali gitu ya meminta gambar visual ya, gambar apapun gitu ya. Nah, sekarang kok ketika kita minta bantuan lagi untuk minta tolong buat visual image gitu ya, sesuai prompt yang kita minta itu, kok sekarang nggak bisa, lama tapi nggak muncul-muncul. Itu Oke. kenapa ya? Oh, memang nggak muncul ya Pak ya, gambarnya Pak ya? Iya, jadi si counter si ininya tuh terus aja kayak loading, tapi nggak muncul-muncul, udah sekian menit bahkan setengah jam lebih itu nggak muncul-muncul gitu. Oke. Bapak pakai HP? Iya, pakai HP. Oke. Jadi memang itu kendala di ini ya, kalau ChatGPT di HP seperti itu Pak. Jadi gini, yang saya tahu ya, yang saya pelajari gitu, ChatGPT ini dia akan terus mengupdate
mengupdate karena memang sistemnya adalah dia tuh deep learning ya. Dia akan terus mengupdate pembaruan terus-terusan. Nah, ketika kita mendownload handphone, di handphone itu kadang-kadang kita suka ada pembaruan nih di Play Store-nya kan, suka ada pembaruan. Nah, bisa jadi ketika di ChatGPT-nya dia udah pembaruannya udah terlalu banyak gitu kan. Sementara di handphonenya itu belum bisa mengimbangi update-nya, itu kemungkinan akan seperti itu, akan terus muter seperti itu. Jadi saran saya sih memang paling enak itu pakai di web ya, di Chrome. Di laptop ya? Oh ya. Enggak di laptop sih, di Chrome aja Pak, di ini Oh, siap. di Chrome. Nah, kalau lebih bagus di laptop sih, karena memang di internet itu kan di aplikasinya langsung ya, di web store itu di web ya, dia istilahnya si aplikasinya tuh udah terupdate seperti itu. Nah, barangkali yang di Play Store-nya ini belum terupdate. Itu sih Pak yang saya pernah alamin, karena saya juga pernah nyoba, kok nggak muncul-muncul. Saya coba di Chrome muncul. Itu Pak. Siap. Nah, nanti Ya, dicoba terima Pak. kasih. Ya, terima sama-sama, kasih Pak. Mas Dik. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, punten Kang. Ya, mangga. Boleh. Abdi gitu dina ieu tah tapi dina tablet. Iya, tablet. Sami. Itu teh saya gambar nama teu ayaan. Oh, Ibu ngedownload nggak? Ngedownload. Ngedownload di Play Store? Iya. Nah, coba di Chrome, Bu. Oh, dina Chrome. Di Google Chrome. Tapi pami dina Gemini mah aya. Gemini ngedownload juga ya? Iya. Nah, ya itu tadi khawatirnya memang di Play Store di download itu memang nggak terupdate. Jadi amannya sih memang kalau udah lama nggak muncul gitu, coba aja di Chrome. Di Chrome bisa di aplikasi Chrome-nya atau di Google ketik aja chatgpt.com. Nah, biasanya suka muncul Bu kayak gitu Bu. Sama kayak kendalanya kayak gitu. Kalau udah lama nggak dipakai ya udah pasti gitu. Atau keseringan dipakai malah nggak mau lagi dia, nggak mau muncul lagi. Nah gitu. Dicoba di Chrome ya Bu ya. Iya. Terus satu Ya. lagi Pak, Mangga. ini dina Bing. Kan ada ya satu lagi. Itu nggak bisa itu sama sekarang. Di mana Bu? Bing. Bing itu aplikasi AI juga. Aplikasi, iya. Gimana? Sama itu juga nggak bisa gitu sekarang. Ngedownload juga Bu? Iya. Oh iya. Ya dicoba aja di Chrome juga. Kalau Bing misalkan ada Google-nya, misalkan bing.com atau Bing AI. Saya sih belum pernah coba Bing-nya, tapi hampir rata sama sih. Ketika kita ngedownload itu pasti perlu pembaruan gitu kan. Sementara kalau di Chrome dia itu kan udah terotomatis sama si developernya udah diupdate gitu kan, seperti itu. Itu Bu. Ya. Ya, makasih. Ya, mangga. Ada lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan. Oke, bentar. Nah, oke. Sekarang kita membuat aset logo. Ya. Sorry, bukan logo ya. Oh, ini enggak, maaf ya. Bukan logo, ini kemasan. Ini belum saya rubah ya. Ini kemasan. Jadi kadang kita itu pengen ada gambaran nih. Kalau saya punya produk nih keripik nih, banyak nih UKM juga kan di yang pernah saya kunjungin UKM itu ya. Kang, kan saya masih polos nih keripik nih. Pengen saya ada standing pouch gitu kan. Tapi gimana ya desainnya, kira-kira bagus nggak ya? Nah, teman-teman daripada membayangkan misalnya yang memang nggak terbayangkan, memang mendingan bikin di
ChatGPT atau di Gemini atau di Fair tadi ya, kayak gitu tampilannya akan seperti apa sebagai gambaran kita untuk misalkan diserahkan ke desainer misalkan ya. Tapi kalau udah cocok dari di ChatGPT atau di Gemini ya udah nggak apa-apa, tinggal kita bikin aja kemasannya, serahin ke desainer, bikin mock up-nya atau bikin semacam vektornya atau bikin masternya seperti itu kan ke desainer nih, seperti ini gambarnya maunya, itu akan lebih memudahkan desainer seperti itu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi di sini juga teman-teman bisa membuat misalkan dengan prompt desain kemasan standing post untuk produk keripik singkong pedas bermerek keripik kita. Gunakan warna merah, hitam, dan kuning menyala untuk menonjolkan rasa pedas. Tambahkan ilustrasi dan api bergaya kartun. Sertakan stiker 100% singkong lokal dan elemen playful seperti emoji lidah terbakar. Nah, ini hasilnya di ChatGPT seperti ini. Kalau misalkan teman pengen coba silakan aja bikin formnya, lalu inputkan di ChatGPT itu kan seperti ini. Ini juga nggak sebatas nggak sebatas standing post. Teman-teman juga bisa bikin misalkan kemasan sambal, saya mau botol, mangga silakan. Atau misalkan botol kaca, silakan. Jadi memang ini untuk gambaran ya, untuk gambaran bisa dipakai ataupun bisa juga sebagai masukan aja kalau kita masukkan ke desainer seperti itu. Oke. Nah, lanjut sekarang kita ke membuat video promosi. Nah, sebelumnya ada yang tanyain lagi nggak dari gambar-gambar? Dari membuat gambar. Ada yang mau dipertanyakan lagi, pertanyakan lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Kalau enggak mungkin langsung ya. Ini materi video masih lumayan banyak deh kayaknya, Kang. Video, oke, kita lanjut. Video ini saya nggak yakin bisa dipraktekkan ya, tapi karena memang loadingnya akan cukup banyak. Loadingnya bukan cuma akan lama loadingnya ya video ini. Tapi intinya saya akan coba berikan fundamentalnya ya, apa yang saya lakukan gitu kan ketika membuat sebuah promosi video seperti itu. Nah, saya ini coba membuat promosi di fair.com ya, yang tadi ya fair.com. Pertama langkahnya saya membuat from dulu ya. From dulu ini produknya nggak ada nih. Misalkan saya tuh usaha channel ya, usaha channel. Saya nggak punya foto produk nih. Saya bikin sebuah from dulu nih. Saya masuk ke ChatGPT, buatkan from text to image. Nah, jadi saya harus dari gambar dulu nih. Sebelum ke video, saya harus menciptakan dari gambar dulu nih. Karena memang tahapan yang saya lakukan itu adalah teks ke gambar ke video. Walaupun ada juga yang langsung dari teks ke video juga. Nah, ini coba dari gambar dulu ya. Buatkan from text to image dalam bahasa Inggris. Minuman cendol khas Indonesia dalam sebuah gelas sangat menggoda dengan elemen tetesan gula aren. Nah, ini munculnya di Fair, ini munculnya di ChatGPT seperti ini. Yang ini munculnya beda-beda ya. Nah, terus tiba-tiba muncullah sebelum ke gambar ini muncul dulu ini kan, karena kan saya buatkan from text to image dalam bahasa Inggris. Nah, muncul ini nih, si ChatGPT itu muncul ini, dia dalam bahasa Inggris muncul membantu kita membuatkan prompt ya. Nah, lalu dari sini saya copy, saya upload lagi ke ChatGPT, muncul seperti ini. Ini di Fair, saya upload ke Fair, ini ke ChatGPT muncul seperti ini ya. Video foto produknya seperti itu. Ini hasil promnya. Bisa digabung-gabung gitu ya, Kang? Ya, betul. Jadi ya saya mainnya nggak jauh-jauh antara ChatGPT misalkan
eh, terus Gemini. Gemini itu kan kayak gitu. Tapi intinya saya membuat rancangan dulu. Rancangan apa aja yang ada di pikiran saya, misalkan idenya ya, buatkan prompt text to image dalam bahasa Inggris, minuman cendol gini 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 gini. Klik ChatGPT, dia akan membuatkan sebuah prompt. Tapi berarti kalau di Fir ini harus pakai bahasa Inggris kan promnya? Hampir rata-rata AI itu lebih bagus pakai bahasa Inggris ya. Walaupun bahasa Indonesia juga bisa, tapi hampir rata-rata dia tuh lebih mewakili dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi saya coba aja pakai bahasa Inggris dengan seperti itu. Walaupun memang bisa bahasa Indonesia juga bisa gitu. Oke, setelah muncul gambar ini, nah lalu saya masukkan ke Fair ini ya, https://fir.com. Nah, di sana muncul, nanti kalau teman-teman silakan langsung bisa kalian coba, muncul gambar ya, gambar-gambar, klik image to video. Nah ya, oke. Inputkan prompt di dialog box-nya, oke. Di video prompt opsional. Bentar, ada nggak ya penjelasan saya? Nah, kayak gini nih. Ini, oke, ini mah AI Studio ya. Nah, seperti ini. Jadi, bentar, saya bisa praktekin nggak ya? Bentar deh, saya coba dulu. Itu hasilnya, Kang. Hasilnya Yang di itu, drive ini. sebentar. Saya coba ini dulu. Entire screen, sebentar ya. Kelihatan nggak ini? Belum, masih yang tadi Belum. aja. Masih yang tadi ya? Buka Masih yang dari tadi. Nah, coba allow. Dia muncul nggak ke ini? Masih loading. Muncul Oh, sih. tapi muncul ya? Tapi muncul. Ini internetnya nih. Dan memang lumayan berat sih ya kalau untuk video ini, apalagi saya kan kliknya ke Google Drive. Sambil nunggu kita, teman-teman juga bisa, nanti saya akan share materinya, teman-teman bisa nyoba, bisa coba-coba. Okay. Jadi ini nanti materinya juga di-share ya di grup masing-masing sama pendamping masing-masing ya. Sama materi yang pertama ya, Kang? Enggak. Bentar. Lama ya loadingnya ya. Iya, lama banget. Nah, muncul. Nah, itu udah tinggal di play, Kang. Nah, tapi ini cuma 5 detik ya. Maksimal memang 5 detik ya kalau dibikin kayak gini. Untuk Fair ini sebenarnya bisa sampai 2 menit Fair ini. Oh. Sampai 2 menit, tapi memang akan lebih lama lagi. 5 detik aja lamanya udah segini ya. Ya. Loading juga nih, Kang. Nah, udah. Nah. Ini ya, gak lancar. Nah, karena jaringan. Mungkin nanti teman-teman bisa dicek di PowerPoint-nya yang nanti dibagiin sama Kang Dikdik. Nanti lihat aja di drive-nya mungkin ya, Kang. Ya, boleh. Oke. Jadi memang saya balik lagi ke ini ya, ke slide-nya aja. Ke slide-nya, oke. Sambil menunggu nih, Kang. Nah, kalau misalnya logo dibikinin sama AI ini, apa bisa kita klaim terus didaftarin di hak merek atau gimana, Kang? Atau harus kita touch up lagi? Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi memang AI itu dia mempunyai database di ini ya, dia tuh di dunia maya lah ya, istilahnya kayak gitu. Kalau Gemini itu berarti database-nya Google seperti itu. Jadi memang
dia akan mencari data dari data-data yang ada di dunia maya. Nah, memang ada kalanya data orang yang diambil itu kan seperti itu. Kita nggak tahu ya istilahnya. Jadi memang database-nya saking banyaknya ribuan bahkan jutaan database. Kalau istilahnya tuh kayak big data ya, gitu tuh. Jadi saran saya ketika misalnya membuat logo, diedit dikit aja ya tadi di touch up ya, dikit aja diedit sedikit. Supaya apa? Supaya memang ada hasil pengeditannya. Jadi tidak murni AI seperti itu kan. Nah, ketika kan regulasinya seperti ini, ketika kita mengedit sedikit aja misalkan ada yang dirubah, itu udah lagi bukan termasuk dari plagiarisme ya, plagiat ya. Plagiat. Jadi kalau misalnya memang benar-benar murni, plak gitu kan, khawatirnya memang nanti ada logo yang sama yang udah dihaki gitu kan. Itu bisa jadi dianggap plagiat. Tapi ketika ada sedikit dirubah apanya gitu, misalkan ada tulisannya atau warnanya itu tidak bisa dianggap sebagai plagiat karena memang ada perubahan. Seperti itu Teh. Ya, jelas sekali. Boleh dilanjutkan. Lanjut kita tadi kan ya ke fair.com. Sekarang ke AI Studio. Nah, teman-teman nanti juga di rumah dicoba ya AI Studio Google.com ya. Silakan sign up dengan akun Google. Istilahnya tidak perlu masukkan username dan sandi ya. Langsung aja pilih akun Google-nya yang ada, yang teman-teman pakai gitu kan, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Google AI Studio ya. Ini free. Walaupun memang ada pembatasan ya. Ada pembatasan free, biasanya 1 bulan ya, 1 bulan. Tapi enggak sih ini free. Ini free tapi memang ada pembatasan. Mungkin pembatasan harian ya, maksimal pemakaian mungkin ya. Iya, ada di situ ada kayak semacam tokennya kayak gitu Teh. Kayak gitu. Jadi istilahnya. Tapi saya mempunyai beberapa akun sebenarnya, akun Google ya. Bisa saya pakai. Jadi ketika ini habis itu kan, akun yang satu habis, saya pakai akun yang kedua gitu kan. Pakai lagi bisa lagi gitu kan. Ternak Terus akun ya, Kang. kayak gitu. Yang namanya juga gratisan gitu kan. Kalau bilang UMKM ya, tapi ya memang balik lagi ya istilahnya selama tidak melanggar hukum itu kan kita gunakan aja. Betul, selama yang gratisan masih ada ya, kita pakai dulu yang gratisan. Ya gratisan seperti itu ya. Nah, yang pertama kalau udah muncul di sini ya, misalkan masuk AIstudiogoogle.com, teman-teman masuk ke seperti ini tampilannya nih. Seperti ini. Nah, di sini ada generate media. Terus nanti ketika diklik ini akan muncul nanti generate video. Seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu saya coba praktekkan ya. Setelah ini selesai. Terus setting kebutuhannya di sini nih. Setting kebutuhannya apa aja kebutuhan teman-teman itu kan. Nanti kalau teman-teman udah mencoba bisa mengulik-ulik sendiri. Baru masukkan prompt seperti itu. Promptnya ya apapun itu ya. Apapun itu yang teman-teman minta seperti itu. Nah, ini saya coba membuat video dari AI Studio ini ya dengan VO2 ya, karena memang gratis jadi masih VO2. Nah, ini promptnya ya, saya coba intinya gini promptnya itu ya, ini bahasa Inggris. Jadi saya membuat ada keluarga yang sedang makan malam gitu kan, menggunakan sambal kecombrang seperti itu. Kita coba, mudah-mudahan sih nggak terlalu lama.
Cepet ya, mudah-mudahan lancar. Ini Mudah-mudahan tinggal lancar. beberapa menit lagi nih, Kang. Bermenit lagi ya. Tinggal 6 Sam- menit lagi nih, Sampai jam berapa kita? Sampai jam? sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 ya. Mm-mm. Kayaknya bakalan akan lama ini. Atau gini aja deh. Saya coba close dulu sebentar. Yang udah jadi aja kayaknya Yang di udah jadi akal. aja kali ya, coba Mm. ya. Supaya saya Sampai subuh, cina suara Kang Koswara. Aman ya, Zoom sampai mulai, subuh aman ya Zoomnya mah. mulai kayak saya Mata yang gak aman. dicarekan sama yang udah punya suami, saya dicarekan gitu. Sebentar ya. Window Media Player, saya coba di Window Media Player ya. Ini Boleh. beberapa from yang saya udah Pakai. bikin. Mm-mm. From Absensinya nanti ya di terakhir selesai Kang Dik-Dik materi, ngasih materi nanti linknya dikirim juga seperti kemarin ya. Dan link absensinya harus langsung diisi hari ini juga karena selesai hari ini eh, ruang Zoom close, udah nggak bisa lagi ngisi absensi ya. Jadi teman-teman tetap stay tune di Zoom kali ini karena nanti link absensinya di akhir akhir materi. Siap aman ya, karena sampai subuh katanya. waduh, nih Pematerinya yang aduh. bentar ya, agak lama nih. Jadi ya kalau saat ini kan di digitalisasi yang luar biasa kayak gini kan semakin persaingan semakin banyak, apalagi PR kita semakin banyak. Seperti yang udah dijelaskan Kang Dik-Dik tadi, kita harus bikin STP, segmented, targeting, sama apa? P-nya tuh positioning ya. Dimana ini kalau saya dengar-dengar kalau Kang Dik-Dik tadi cerita menjelaskan ya ini seperti kayak corong gitu ya. Jadi si segmentasinya tuh umum gitu terus makin menciut dan di posisinya kita apa sih gitu. Semakin intinya bisnis Izin bertanya Kang Didik boleh? Ya, sebentar. Ini kelihatan nggak ya lanjutan. ininya? Kelihatan Kang, cuman barusan langsung nyampe akhir. Nah, seperti muncul kayak gitu, terus ada lagi yang kayak gini, baru yang di generate ya. Mungkin nanti bisa dicek di ini aja. Ya. Muncul nggak? Muncul Kang. Memang miring begini ya Kang? Ini ceritanya lagi nge-vlog. Oh, Ada tuh di tapi satu. langsung mati. Berat Memang kali cuma ya. sedikit-sedikit memang. Oh, iya. Ini saya coba bikin itu ketika ini ya, ketika rebranding, saya coba bikin dari AI. Nah, yang ini mungkin Yang tadinya nenek-nenek udah lari pada tahu itu. ya. Nenek ini. Ini berat jadi kayak terpatah-patah gitu loh, Kang. Oh, berat ya? Kalau di Jadi saya kayak sih lancar. patah-patah gitu. Oh, di akangnya lancar. Ah, Mungkin nanti bisa dicobain sama teman-teman di drive yang udah akang ada boleh, iya. di drive-nya tadi ya. Iya, boleh. Ini saya pernah lihat kalau ini memang lancar kalau aslinya, Ah, tapi di sini emang kayak kepatah-patah gitu loh, Kang. Kayak oke. loading lama gitu. Siap. Mungkin pertanyaan aja kali ya. Boleh. Yang mau bertanya boleh. Izin bertanya Pak Didik. Mangga. Boleh, mangga langsung. Oh, ini Pak Dedi, kalau misalkan kita nyuruh ke ChatGPT ya, misalkan seadanya kayak, tolong dong ya bikinin ini, bikinin itu gitu kan, gambar ini atau video apa gitu kan. Ternyata gambar yang kita hasilkan dari GPT itu sama orang lain, misalkan keluarnya gitu. Mungkin itu ada pelanggaran hak cipta nggak gitu kalau seandainya itu kayak si iklan itu tenar atau misalkan kita di posting di Instagram gitu kayak jadi ngikutin orang lain kayak gitu gimana? Orang lain itu juga pakai AI juga atau enggak? Ya mungkin dia maksudnya makanya kita nyuruh AI nih, seandainya kita nyuruh AI bikin ini bikin itu, ternyata pas setelah diposting di Instagram tuh mungkin misalkan ada orang yang sama atau di AI-nya itu bentuk orangnya itu sama, orangnya itu juga atau gimana gitu. Itu kayak melanggar hak cipta enggak gitu, kitanya nantinya kenanya gitu. Oke. Ya.
Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi di sesi pertama kemarin kita sudah membahas tentang etika ya, etika ber-AI. Sebetulnya ketika kita misalkan di etika itu kan ada ketika kita membuat gambar atau video generate AI, kita tuh harus melampirkan bahwa ini tuh hasil dari AI, hasil generasi AI seperti itu ya. Ketika hasil generasi AI itu sama ya, misalkan sama, plek sama banget gitu kan seperti itu. Nah, tapi kita melampirkan bahwa ini generate AI seperti itu kan ya. Dan kalau orang lain itu pakai AI juga, itu tidak bisa di ini ya, tidak bisa untuk saling mengklaim karena memang sama-sama AI. Nah, beda lagi kalau misalkan orang itu misalkan hasil foto sendiri misalkan ibu mengenerate sebuah foto terus tanpa diedit lagi sama ibu tuh misalkan langsung aja diposting ke Instagram, ternyata rame tuh banyak yang like sampai viral. Nah, ternyata itu adalah hasil dari hasil dari fotografer di UMKM yang lain seperti itu. Kemungkinan juga ibu bisa ditanya sebagai ini karena memang tidak ada editing yang berbeda gitu. Jadi memang tadi saya bilang bahwa sedikit banyak harus ada editing walaupun sedikit aja ya, atau misalkan editing tuh kayak menambahkan huruf, menambahkan tulisan lain seperti itu ya di AI-nya itu. Seperti itu udah menambahkan tulisan lain itu udah tidak bisa tidak bisa dianggap plagiarisme karena memang udah ada editing seperti itu. Tapi kalau lain halnya ketika misalkan benar-benar plug tiplok lah istilahnya, dan memang misalkan kodarullah sama persis dengan hasil fotografer seperti itu ya, fotografer orang lain misalnya gitu. Nah itu ya kita harus ngalah yang AI-nya itu, yang kita dari AI kita harus ngalah memang. Nah oke. Dan kita nggak tahu ya itu memang udah ada gitu. Makanya saran saya pertama adalah buat disclaimer ya bahwa ini adalah hasil AI seperti itu ya, hasil generatif AI pertama. Yang keduanya bikin sebuah editing sedikit aja. Jadi kalau saya bikin video ya, terakhir video saya tambahkan video-video saya yang memang milik pribadi seperti itu, atau saya edit lagi menjadi ada teksnya seperti itu. Jadi memang ketika ada pengeditan sedikit saja itu sudah tidak melanggar lagi seperti itu Ibu. Ada lagi nggak yang lain? Boleh ada lagi. Turun penjelasannya. Assalamualaikum Kang. Enggak, salam dulu. Kayak saya dulu kemarin, saya kan bikin pakai produk logo kita, si snack ya. Tapi di situ juga ada tentang bawang yang kemarin itu yang di upload, itu gimana tuh? Pertanyaannya Bu gimana Bu? Jadi gini, nama logonya kita gitu. Terus ada itunya juga bawang gitu ya, bawang logonya nama kita juga bawangnya. Apa sama dengan yang lain tapi logo kita ada di situ gitu. Pakai kemasannya kita juga gitu. Tapi ada yang lainnya gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kalau misalkan itu tadi ada pengeditan sedikit aja, entah itu logo itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang nggak boleh itu yang sama plug. Jadi gini, Ibu misalkan apapun itu ya nggak dari AI ya, misalkan dari dari Google misalkan dapat foto nih, dapat gambar dari Google, langsung dipakai langsung tanpa diedit sama sekali. Nah itu yang nggak boleh. Dari gambar, dari foto, dari siapapun ya, dari internet dan dari Google pun diedit sedikit aja gitu, boleh seperti itu. Itu yang dipakai oleh kebijakannya dari Canva ya, seperti itu. Jadi ada pun sedikit aja pengeditan itu udah nggak apa-apa ya. Itu Bu, mudah-mudahan membantu. Ya makasih. Ya sama-sama. Nah, mungkin udah dicukupkan dulu ya Kang ya. Kalau terus di open kayaknya yang nanya nggak beres-beres nih. Bangga.
Itu link buat daftar hadir udah saya share di link chat ya, udah di share di chat. Nah, mungkin teman-teman untuk AI yang kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Masih banyak sebenarnya ini ya. Ini lebih enak Kang Korda kayaknya harus ada offline. Biar langsung praktek cenah tapi langsung video cenah aduh gitu. Mungkin teman-teman sambil mengisi link Zoom-nya ya. Link Zoom, link daftar hadirnya boleh open kamera dulu, kita foto bersama ya. Kita foto bersama dulu mungkin ya. Ya. Kang Koswara siap? Kang Koswara, aduh maaf saya tadi ini brandnya saya Boleh open pakai dulu, namanya. open cam dulu ya. Yuk, sebelum tidur, saya juga udah pakai baju tidur. Open cam dulu. Kang Koswara udah siap? Mana nih Kang Koswara suaranya? Lagi bikin parfum juga nah. Saya sudah siap. Siap ya. Oh, Pak Yono udah siap. 1, 2, 3. Naik kelas, naik kelas. Nah, kayaknya ini 2 slide kayaknya nih. Oh, 2 slide. Oke. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang naik kelas ya. Kita Gini ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Kan kene. Satu lagi slide selanjutnya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Masya Allah. Pokoknya terima kasih banget buat Kang Dik-Dik. Ilmunya daging banget ya. Gimana ya teman-teman? Tercerahkan ya. Apalagi sekarang tadi kata Kang Dik-Dik dari strategi marketing aja yang dulu funnel marketing. Sekarang Messi in the middle ya. Makin ruwet pokoknya. Kalau kita nggak beradaptasi dengan AI yang membantu kita memudahkan usaha kita. Kayaknya kita bakalan ketinggalan terus ya Kang ya. Betul ya. Mungkin teman-teman dicukupkan dari saya mewakili para pendamping di sini. Sampai ketemu minggu depan masih ada di AI sesi ketiga ya. Iya, Saya betul tutup Mas Yada. sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil Waalaikumsalam. diisi ya buat daftar hadirnya yang udah Warahmatullahi selesai boleh wabarakatuh. langsung keluar.信号待ち